Maknanya hal ini sesuatu yang biasa saja, dan ini disunahkan oleh Rasulullah. Kalau suami kita pulang, ibu-ibu dimasakkan yang enak, ibu dandan yang rapi. Jangan sampai waktu suaminya pulang sudah kerja capek, diketok pintu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ya, pintu kuncinya di bawah keset, ambil sendiri." Buka, tatkala nyampe di dalam ruangan, apa yang terjadi? Istrinya lagi nonton, ternyata di sini pakai masker, di sini pakai bengkuang, di sini pakai timun. Wah, itu begini, ininya nggak dikerok, giliran mau dicium bau balsem. Ini kan nggak menarik. Tapi kalau istri itu menyiapkan diri, suaminya datang, maka suami dimanapun kalau diajak ngafe nih sama teman-temannya, "Ayo kita ngopi yuk, di situ makanannya enak." "Enggak deh, masakan istriku lebih enak." Begitu jawabannya. Kalau ada yang di sana lebih menarik, beliau berkata, "Astagfirullahaladzim, istriku lebih cantik, istriku lebih wangi, istriku lebih menarik." Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Hai laki-laki, kalau kalian menjumpai seorang wanita di luaran sana, kemudian hatimu tergerak, maka cepat-cepatlah kamu mengatakan, pulanglah kalian, maka di rumahmu ada yang lebih cantik, bahkan lebih daripada apa yang kamu tengok di luar sana." Maknanya, kalau kamu tertarik di luaran sana, cepat-cepat pulang. Begitu juga istri, kalau suaminya udah pulang, ternyata kita bau balsem, ya lebih tertarik sama yang di luar. Jangan, persiapkan diri tatkala untuk jamu suami kita pulang. Berarti ada mutualisme. Suami sudah jaga hati, istri juga menyiapkan diri agar supaya suami tidak berpaling hati. Nanti kalau sudah berpaling hati, kasihan, nanti berpaling body lama-lama, kan begitu. Jangan ya. Kita lanjutkan. Kemudian tatkala beliau sudah berhubungan suami istri begitu, tatkala lama faragha, sudah santai begitu. Lalu apa? Warawa Usobi. Kemudian apa dikatakan oleh Ummu Sulaim? Iya, ada riwayatnya, ada dua. Yang pertama dikatakan anakmu sudah dikuburkan oleh teman-temanmu. Kemudian riwayat yang lain adalah, ayo kamu makamkan anakmu, anakmu sudah meninggal. Pada saat beliau itu belum mau mengabarkan itu begini, beliau ngasih prolog. "Wahai suamiku, kalau ada orang nitip mobil kita, tiba-tiba mobilnya diambil," bukan mobil ya, kalau orang ada nitip sesuatu ke kita, onta atau apa, kemudian ontanya itu diambil, kamu kira-kira marah nggak? Ya enggak lah. Kalau ada orang nitip sesuatu ke kita, berarti boleh diambil, boleh. Ini anak kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu kaget dong suaminya. Maka pagi-pagi, apa yang dikatakan di sini, pagi-pagi beliau itu mendatangi baginda Nabi Muhammad SAW, curhat. "Ini gimana nih istriku, anakku meninggal, aku malah dikasih masakan yang enak, aku malah dia dandan, aku diajak untuk tidur bareng dan lain sebagainya." Ini dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang terjadi? Kemudian apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Kemudian apa? "A'rastum bil-lail?" Kamu semalam itu sudah hubungan nggak sama dia? Hubungan badan nggak sama dia? "Oh iya." "Qala na'am." "Iya." Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? "Allahumma barik lahuma." Ini loh, ya Allah berkailah mereka berdua. Lah ini bukti bahwasanya kalau kalian nikah, yang diundang bukan hanya teman-teman kita, bukan hanya saudara kita. Nih undang ulama, undang kiai, agar supaya apa? Kita mendapatkan barokah doa. Nah ini Rasulullah SAW ini didoakan. Satu, yang pertama, kalau kita akad nikah, ayo kita minta doa orang-orang yang soleh itu. Yang kedua apa? Kalau kita hendak mendatangi istri kita, ya doa. Ada yang hafal doanya di sini? Tulis di komen ya. Nah, jangan sampai Anda sering doa ini sebelum anak Anda tidur. Kemudian apa? Tatkala anak Anda tidur, tatkala anak Anda sekolah di TK, ini ada kejadian. Siapa yang mau hafal doa tidur begitu ya? Anaknya membaca bukan doa mau tidur, tetapi doa untuk hubungan ini. Masya Allah. Karena apa? Bapaknya kalau doa ini kekencengan, anaknya belum tidur. Ini hati-hati ya bagi ibu bapak, kalau bisa anaknya ini kalau sudah memiliki kamar lebih, ya dipisah, jangan tidur sekamar. Ini edukasi bagi kita semua. Langsung saja, bahwasanya kalau kita akad nikah, kita minta doa kepada ulama, kita mendatangi istri kita, kita kita juga doa.
Maknanya doa itu kita segala sesuatu yang kita lakukan kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melibatkan Allah, berarti apa? Insya Allah anak kita akan soleh dan soleha. Ahsanul akhlak, ahsanul takwin, ahsanul ibad, ahsanul akhlak itu akhlaknya bagus, ahsanul takwin perawakannya juga bagus, begitu ya. Ahsanul ibad menjadi hamba yang bagus. Hamba yang bagus itu ya sholat, yang ngaji, ya apa segala macam lah. Itulah, semoga kita mendapatkan doa ini dan kita tatkala mendatangi istri kita juga kita berdoa. Fawaladat ghulaman, betul saja pada saat itu Muslim hamil, kemudian apa? Beliau melahirkan. Lalu apa yang melahirkan? Faqala li Abu Talha. Kemudian Abu Talha ini berkata kepada sahabat Anas tadi, ihmilhu hatta ta'ti bihin Nabi. Nih bawaan adikmu ini untuk datang ke Nabi. Abu Talha ini, sahabat Anas ini diminta untuk Abu Talha untuk membawa bayinya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dibawa kepada Nabi. Faba'asa ma'ahu tamar. Ini jangan lupa bawa kamu itu tamar. Tamar itu korma. Lah, di sini ada sunnah. Faqala ma'ahu syai', kemudian Rasulullah, kamu bawa sesuatu? Iya. Faqala na'am tamartu fa'akhadtuhan Nabi. Kemudian sahabat Anas tadi memberikan kormanya kepada baginda Nabi. Lalu apa yang dilakukan kepada Nabi? Yaitu ditahnik. Apa itu tahnik? Tahnik itu diambil korma. Korma utuh itu jangan sampai dikasihkan ke bayi. Ya, anak kecil loloten itu enggak boleh itu ya. Apa yang dilakukan? Berarti yang dilakukan itu adalah mengambil korma kemudian dikunyah sampai air liur orang soleh tersebut atau air liur Nabi tersebut bersatu, kemudian apa? Ditaruh di dinding-dinding rongga mulutnya anak kecil itu sehingga dia apa? Menghisap-hisapnya. Begitu juga kalau zaman sekarang kita memiliki bayi, diusahakan ditahnik. Kita datang ke orang soleh bawa kurma, kemudian apa? Kemudian dikunyahnya orang soleh itu sehingga air liur orang soleh itu sudah bersatu dengan kurma itu, ditaruh di dinding-dinding mulutnya anak kecil itu sehingga sampai dihisapnya. Itulah sunnah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'asahu. Kemudian apa? Famad maghathumma akhadaha min fiqi fajala fi sabi summa hanakahu wa samahu Abdullah. Kemudian apa? Setelah dikasih kurma tadi, anaknya itu dinamakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah. Nah, ini berarti Abdullah bin Talha, begitu ya. Abdullah bin Talha, beliau juga sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini bahwasannya pelajaran penting bagi kita. Kita diminta kalau kita berinteraksi dengan suami istri, maka harus diciptakan keadaan yang bagus dengan cara sabar. Istri itu bukan partner kita untuk berantem, tapi apa? Ini partner kita untuk hidup. Jadi kalau kita lagi berantem, ya namanya istri, ya mendinginkan. Kalau istri kita lagi sepaneng begitu ya, lagi nggak mood begitu ya, maka ini juga harus mendinginkan. Itulah peran suami maupun istri. Jadi kita itu saling mendinginkan sehingga apa? Adem-adem aja. Nggak ada itu suami istri yang selamanya nggak pernah berantem, nggak ada. Maknanya kita ya biasa saja berantem itu, tetapi bagaimana kita follow up, bagaimana kita itu merespon rumah tangga ini dengan baik, yaitu tadi, siaplah salah satu di antara kita tatkala suami jadi api, istri harus menjadi air. Tatkala istri kita menjadi api, ayo suami juga menjadi air. Kalau di dalam rumah tangga itu nggak ada istilah kalah, ngalah. Kalah dengan ngalah itu beda. Kalau kalah itu memang kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau ngalah itu bukan berarti kalah, tapi kemenangan pada dasarnya di tangan orang yang mampu mengalah, begitu ya. Oleh karena itu jangan sampai kita itu dengan istri kita sering berantem dan seterusnya, begitu ya. Kita ambil contoh bahwasanya suami istri itu apabila suami dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yaitu laki-laki itu qawwam atas perempuan. Kenapa di sini ar-rijalu qawwamuna bukan qoma? Kata-kata qawwam bedanya apa sih qawwam dengan qoma? Kalau qawwam itu banyak aspek.
Kalau koma hanya satu aspek, maknanya laki-laki itu tatkala dia menikah itu bertanggung jawab atas seluruh aspek yang ada pada diri istri kita. Maknanya seorang suami kalau dia sudah nikah, dia harus memiliki karakteristik qawwam. Qawwam itu apa saja? Oh, kalau ada punya kalau sudah menikah ya jangan rebahan terus, ya kerja, mencari ma'isyah. Karena apa? Tanggung jawab nih anak orang sudah dinikahi, jangan dianggurin aja, jangan sampai nggak dikasih belanja. Ini sudah nikah, beras habis, ini malah ngegame aja, nggak boleh. Karena apa? Kita itu qawwam. Yang pertama yaitu ngasih nafkah. Yang kedua dikasih rumah. Kalau nggak kuat beli, ya sudah ngontrak sementara. Jadi yang pertama itu makanan, yang kedua adalah apa? Rumah. Yang ketiga apa? Ya inilah namanya apa? Mengenalkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara apa? Kita didik. Ustadz, saya ini kan nggak mondok ini. Saya ini nggak apa. Saya nggak bisa mendidik istri saya dengan baik. Bagaimana caranya? Ajak istri Anda untuk hadir di majelis taklim. Lah kalau nggak bisa untuk hadir di majelis taklim karena sibuknya luar biasa, ya sudah luangkan waktu. Nih nonton channelnya Gus Faiz, nggak apa-apa. Agar supaya kita mendidik anak istri kita itu dengan tiga hal tadi, ya memberi nafkah lahirnya yaitu nafkah kasih makan dan lain sebagainya, kemudian dikasih rumah, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu merupakan tanggung jawab daripada laki-laki. Kalau batin ya sudahlah, kita sudah membahasnya bahwasanya batin laki-laki semua insya Allah sanggup untuk menafkahinya. Bagi perempuan makna nikah, kalau laki-laki makna nikah itu qawwam, kalau bagi seorang perempuan nikah itu maknanya adalah taat. Maka seorang wanita itu kalau dia berkata sama dia, aku mau nikah dengan engkau, tapi aku nggak siap untuk apa ini, untuk taat kepadamu, aku nggak mau disuruh-suruh, maka kalau ada wanita semacam itu, kalian nggak usah nikah. Karena apa? Wanita itu kalau disuruh nikah ya harus taat. Maka apa? Kalau seandainya ada manusia yang boleh disujudin selain kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka seorang wanita harus sujud kepada suaminya. Maknanya harus taat. Ini bayangin kalau Anda tidak taat, kasihan suami Anda. Anda bagaimana? Dia berangkat pagi, pulang malam. Dia itu seandainya punggungnya ini kalau dipegang itu sampai kering, maka dia tetap untuk membelain siapa? Tatkala dia gajian, uang yang dipegang pun nggak ada, langsung dikasihkan kepada istrinya. Itu menunjukkan cinta banget. Jadi apa interaksinya di sini? Kalau wanita harus taat, suami harus qawwam. Jangan sampai ini nggak didik, nggak ngasih nafkah. Nah, kalau ada suami yang kayak gitu tuker aja lah itu ya. Canda ini ya. Semoga suami-suami Anda ini dalam keadaan soleh ataupun istrinya juga soleha. Berarti apa kalau karakter soleha? Taatnya itu bagaimana? Taatnya apabila dipinta oleh suami dalam urusan agama, maka dia tidak menolak. Yang kedua adalah kategori taat itu apabila dia itu ditinggal oleh suaminya, mampu menjaga harga diri dan hartanya. Harga diri itu bagaimana? Kalau suaminya lagi keluar, ya sudah, jangan sampai masukin cowok di tempat lain, nggak boleh gitu ya. Kemudian kalau suaminya datang ya sudah, bahagiakanlah suamimu. Maka kalau seorang istri mampu membahagiakan, menjadikan suaminya tersenyum, maka insya Allah siap-siap pintu rizki rumah tangga model semacam itu akan diguyur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya dikasih, tapi diguyur. Karena itu nggak rugi kok. Kalau ada istri yang masya Allah, bagaimana kesehariannya memikirkan suaminya dan suaminya memikirkan istrinya, maka Allah siap-siapkan mengguyurkan rahmatnya dalam bentuk rizki ataupun sakinah, mawaddah, warahmah. Pesan saya, apabila kita berumah tangga, libatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala kita sudah rumah tangga pun kita harus melibatkan Allah. Dengan cara apa? Sering-sering doa. Doa apabila saya itu memiliki amalan setiap habis subuh, saya itu doa. Ya Allah, diantaranya doa saya banyak gitu. Di antara doa saya itu, ya Allah jadikanlah istriku itu wanita yang sangat tertarik, satu-satunya lelaki adalah aku. Begitu juga aku bisa tertarik, satu-satunya wanita hanya istriku. Begitu. Jadikanlah aku ini kebanggaan dia dan aku bangga terhadap dia. Jadikanlah aku ini segala macam apa yang aku inginkan, aku minta kepada Allah agar supaya apa? Ekspektasi kita itu direalisasikan kepada Allah. Kita punya istri ini model begini, ya udah
Contoh, dalam rumah tangga itu nggak semua istri itu klop ya. Keinginan saja enggak ini. Contoh, laki-laki itu kalau malam istrinya pengen pakai baju anak SD begitu. Istrinya enggak mau begitu. Ya itu diminta dong ke Allah. Sehingga apa? Oh, kemauan kita dengan kemauan istri kita itu diklopkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah klop, Masya Allah, rumah tangga adem, ayem, enak sekali. Oleh karena itu, di sini pelajaran penting bahwasanya Ummu Sobi ini tatkala menghadapi masalah ini, Ummu Sulaim ini siap menjadi airnya, walaupun Abu Talha pada saat itu ya emosi lah ya, namanya anaknya meninggal. Itu barangkali dari saya. Semoga hubungan rumah tangga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang belum punya momongan segera dikasih momongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sudah rumah tangga sesuai janji Allah, yughnikumullah, Allah akan mengkayakan siapa saja yang sudah rumah tangga ya. Jangan sampai takut menghadapi rumah tangga, karena rumah tangga itu Allah yang janji siapa yang nikah akan diperkaya oleh Allah. Ini betul ini. Saya dulu itu kalau masih perjaka, piring aja nggak punya itu. Kalau sekarang alhamdulillah punya itu banyak gitu, bahkan ratusan buat majelis itu ya. Kalau majelis itu kan butuh banyak piring. Ini salah satu kekayaan saya, punya piring begitu ya. Nah, dulu nggak punya son, sekarang punya son ini. Dulu nggak punya apa, alhamdulillah dikasih oleh Allah. Maknanya kalau sudah nikah itu Allah memberi rezeki kita yang lebih, insya Allah barokah. Oleh karena itu jangan sampai rumah tangga kita itu terlantar gara-gara isu yang tidak bertanggung jawab. Karena isu itu datangnya dari setan, karena setan itu tugas utamanya adalah yufarriqu bainaz zaujain, memisahkan dua pasangan yang sah. Oleh karena itu kalau Anda berantem, maka tepuk tangan dari setan yang sangat gemuruh. Hebat ente ini, orang ini sudah cerai begitu. Tapi kalau Anda bersatu, setan pun akan nangis terbirit-birit, ya Allah, kenapa ini orang digoda nggak bisa. Oleh karena itu jangan sampai kita pro setan, tapi kita pro yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga Allah menurunkan rezeki kita, menurunkan rahmat kita, menurunkan segalanya buat kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.